Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang mikroprosesor 8085 yang beranggota kelompok 1 Andi Muh Rusdi N dengan NPM 23.0504.0032 dan yang kedua Ahmad Abdillah Indragiri dengan NPM 23.0504.0037 dan yang ketiga Muhammad Hakim Adiaksa dengan NPM 23.0504.0039 dan Fikri Hidayatullah dengan NPM 23.0504.0040 dan yang terakhir Ahmad Mizan Albana dengan NPM 23.0504.0047. Mengenal mikroprosesor 8085. Mikroprosesor Intel 8085 merupakan mikroprosesor berkelanjutan dari mikroprosesor sebelumnya yang sangat sukses di pasaran, yaitu mikroprosesor Intel 8080A. Diberikan nama 8085 karena mikroprosesor ini merupakan mikroprosesor pertama Intel yang hanya memerlukan tegangan 5 volt. Mikroprosesor 8085 100% sesuai secara software dengan mikroprosesor 8080A. Dengan peningkatan kinerja sistem, mikroprosesor 8085 awal dibuat berdasarkan teknologi NMOS dan kemudian versi H yang berdasarkan pada teknologi HMOS. Mikroprosesor 8085 mempunyai 10 buah register yang dapat diisi oleh programmer secara langsung, di mana 6 buah register ini dapat disusun membentuk 6 buah register 8 bit atau 3 buah register 16 bit. 4 register yang lain adalah merupakan register khusus yang disusun secara terpisah. Diagram blok dari arsitektur dalam dari mikroprosesor 8085 ditunjukkan pada gambar berikut. Saluran 1. Saluran data, alamat, dan kendali. Saluran data terdiri dari 8 bit, di mana saluran ini dibedakan atas saluran internal, yaitu saluran yang terdapat di dalam CPU, dan saluran eksternal yang dihubungkan ke servis-servis pendukung lainnya, seperti memori, peralatan I/O, dan sebagainya. Saluran ini berfungsi untuk mentransfer data baik yang dikeluarkan maupun yang masuk ke mikroprosesor bidireksional. Saluran-saluran kendali eksternal yang terdiri dari RD, WR, ALE, SO, SI, IO, per M, HLDA, reset in, reset out. Saluran-saluran ini masing-masing satu jalur yang berfungsi untuk mengendalikan peralatan memori, input atau output, dan juga merupakan saluran untuk mengendalikan kerja mikroprosesor. Saluran alamat terdiri dari 16 bit yang dibagi atas dua bagian, yaitu ADO. Saluran alamat terdiri dari 16 bit yang dibagi atas dua bagian, yaitu AD. Saluran alamat terdiri dari 16 bit yang dibagi atas dua bagian, yaitu AD0 sampai AD7, yang merupakan saluran alamat bit rendah dan sekaligus saluran data, serta A8 sampai A15 yang merupakan saluran alamat bit tinggi. Alamat rendah di multiplexagar dapat berfungsi sebagai saluran alamat dan juga saluran data, di mana keadaan ini dikendalikan oleh ALE. Saluran alamat terdiri dari 16 sehingga 16 Saluran alamat terdiri dari 16 bit
yang dibagi atas dua bagian, yaitu AD0 sampai AD7, yang merupakan saluran alamat bit rendah dan sekaligus saluran data Instruksi kontrol mikroprosesor 8085 kemudian 5 masukan untuk permintaan instruksi hardware yaitu TRAP, RST 7,5, RST 6.5, RST 5.5 dan INTR, di mana setiap instruksi ini mempunyai peringkat prioritas. Jika ada sinyal instruksi, maka CPU akan mengeluarkan sinyal intel yang merupakan pemberitahuan bahwa instruksi tersebut dikenali, dan kemudian CPU akan mengerjakan program di mana alamnya sesuai dengan alam vektor instruksi tersebut. Urutan prioritas dan alamat program yang akan dikerjakan CPU dengan mode tabel 1. Semua pengendali instruksi hardware dilaksanakan oleh unit kendali instruksi ini. Instruksi trap merupakan instruksi non maskabel, yaitu instruksi yang tidak dapat dihalangi, sedangkan instruksi RST 75, RST 6.5, RST 5.5 merupakan instruksi maskabel yang instruksi yang dapat dihalangi.
konfigurasi penyemmat mikroprosesor 8085. Mikroprosesor 8085 dibuat dalam bentuk kemasan DIP 2 inlet PAKG dengan 40 penyemmat pin, di mana bentuk fisik dari chip ini digambarkan pada gambar 3. Beberapa istilah yang berhubungan dengan konfigurasi penyemangat ini adalah aktif rendah, aktif tinggi. Input masukan suatu penyemangat disebut sebagai input bila penyemangat ini hanya berfungsi untuk menyalurkan data ke dalam CPU. Output keluaran disebut sebagai output bila penyemangat berfungsi hanya untuk mengeluarkan data keluar dari CPU. Input atau output dalam kurung masukan atau keluaran, di mana input atau output bila penyemangat tersebut berfungsi menyalurkan data ke dan dari dalam CPU. Starter 3 keadaan. 7 diagram waktu kerja. Dalam melaksanakan instruksi, tiap mikroprosesor memerlukan suatu sinyal clock di mana besarnya frekuensi ini akan mempengaruhi kecepatan pelaksanaan dari suatu instruksi. Mikroprosesor 8085A mempunyai rangka periode clock dari 320 ns hingga 2000 ns. Dengan demikian CPU 8085 hanya memerlukan waktu sebesar 1,25 Hz untuk melaksanakan instruksi ADD-B. ADD-B memerlukan 4T jika periode T320 ns. Pelaksanaan suatu instruksi diatur oleh periode clock yang disebut dengan starter keadaan T, yang merupakan tahapan pelaksanaan instruksi. Urutan dari tahapan ini disebut dengan siklus mesin atau dalam kurung M, yang masing-masing terdiri dari 3 keadaan T kecuali siklus 1 dalam kurung M1 yang dalam kurung yang terdiri dari 4T hingga 6T, atau dalam kurung tahapan 1 instruksi memerlukan 1 hingga 5 siklus mesin, di mana kelima siklus ini disebut dengan nama M1, M2, M3, M4, dan M%. Kesimpulan, prosesor merupakan sebuah IC atau bisa disebut integrated circuit yang digunakan sebagai otak atau pengolah utama dalam sebuah sistem komputer. Cara kerja sebuah mikroprosesor diarahkan oleh suatu program dalam kode-kode bahasa mesin yang telah dimasukkan terlebih dahulu ke dalam sebuah memori. Di dalam mikroprosesor minimal terdiri dari rangkaian digital, register, pengolah logika aritmatika, rangkaian sekuensial. Mikroprosesor 8085 merupakan mikroprosesor 8 bit produksi Intel, diluncurkan sekitar tahun 1970. Pada zamannya, Intel 8085 dijadikan sebagai mikroprosesor standar untuk sistem operasi CP*M. Diberikan nama 8085 karena mikroprosesor ini merupakan mikroprosesor pertama Intel yang hanya memerlukan tegangan 5 volt. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.